Kecelakaan karambol melibatkan 3 kendaraan, yakni mobil sedan, bus pariwisata, dan truk tronton di ruas Jalan Magelang, Yogyakarta. Kecelakaan berawal saat mobil sedan yang dikendarai Heri Purwanto, 59 tahun warga Yogyakarta, melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Yogyakarta menuju ke arah Magelang. Pada saat melintas di Jalan Menikung, mobil sedan berusaha mendahului truk tronton dari lajur kiri. Saat mendahului tronton, mobil hilang kendali hingga tertabrak truk tronton dan terpental ke lajur kanan dan tertabrak bus pariwisata yang melintas dari arah berlawanan. Ya mobilnya itu nyalip damrek, terus melintir-melintir, terus terjang di median jalan itu. Lompat ke median jalan. Bapak dari arah mana, Pak? Dari arah Muntilan. Jalan ke Jogja. Ke Jogja. Itu mobilnya kan banter. Banter sekali. Banter. Polisi yang tiba ke lokasi tengah menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Sopir dan 3 penumpang mobil sedan saat ini berada di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan untuk mendapatkan perawatan. Ya, kalau kejadian kronologis laka tadi sekitar jam 4 sore lebih dari arah Jogja. Dari arah Jogja itu ada kendaraan sedan, dia berada di lajur kiri, kemudian berpindah lajur ke kanan, ditabrak sama truk tronton warna putih kita warna putih. Kemudian ketika ditabrak dia akan berpindah jalur. Setelah berpindah jalur dia ditabrak sama bis pariwisata. Hingga kini polisi masih menyelidiki peristiwa kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan. Polisi pun meminta keterangan dari sejumlah saksi untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, aksi balap liar di Jalan RS Jenderal Sukamto Durensawit, Jakarta Timur ini dibubarkan polisi dengan melepaskan tembakan ke udara. 1 motor peserta balap liar diamankan polisi dan bawa ke Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Puluhan remaja kocar-kacir seketika saat sejumlah petugas kepolisian Polsek Durensawit mendatangi lokasi balap liar di daerah Durensawit. Polisi pun melepaskan tembakan peringatan ke udara lantaran sejumlah pelaku balap liar mencoba melarikan diri saat akan diamankan. Menurut warga sekitar, balap liar ini kerap terjadi dan sangat meresahkan warga. Bocah-bocah pada balapan di situ. Tadi di bentin polisi tadi? Iya. Banyak, nggak kehitung, Pak. Di sini sering setiap hari di sini? Ya, malam Sabtu, Minggu. Bisik banget, rame di sini. Iya. Orang mau beli sate pada kabur, takutan. Sejumlah remaja yang terjaring razia pun diberikan himbauan oleh polisi untuk tidak melakukan aksi balap liar. Namun 1 unit motor sport tanpa surat serta 2 orang remaja pemilik motor digelandang ke Polsek Durensawit, Jakarta Timur untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, akibat pecah ban, sebuah SUV rusak parah usai menabrak pembatas jalan di Jalan Layang dan Mogot, Pesing, Jakarta Barat. Ya, kerasnya hantaman pemirsa membuat SUV rusak parah di bagian depan dan beruntung pengemudinya selamat. Sebuah SUV ringsek usai menabrak beton pembatas jalan di Jalan Layang dan Mogot, Pesing, Jakarta Barat. Akibatnya bagian depan dan as roda bagian kanan mobil SUV rusak parah. Petugas yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi mobil mewah ini. Menurut saksi mata, kecelakaan terjadi saat kendaraan yang dikendarai seorang wanita ini pecah ban. Ledakan ban membuat pengemudi hilang kendali hingga menabrak beton pembatas jalan. Beruntung pengemudi mobil selamat tanpa mengalami luka. Infonya ban pecah, begitu kita lihat memang bannya pecah, jadi dia kagok langsung nabrak pembatas ini. Tapi saya yakinkan memang itu nggak kencang karena radiator aman, nggak pecah.
dan airbag nggak keluar. Artinya kan benturan memang nggak kencang ngebentur pembatas ini. Untuk kondisi pengemudinya aman. Untuk proses pemeriksaan lebih lanjut, kendaraan beserta pengemudi dibawa ke unit Laka Lantas Jakarta Barat. Kecelakaan ini sempat membuat lalu lintas dari arah Cengkareng menuju Grogol mengalami kemacetan panjang. Dari Jakarta, dan Helmi Sanjangbati, Ainus melaporkan. Ya, pemirsa, keributan dan aksi kejar-kejaran antara pengemudi taksi dengan pengendara mobil sedan terjadi di Condet, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Keributan berujung aksi pengrusakan mobil taksi oleh pengendara mobil sedan. Aksi kejar-kejaran terjadi antara pengemudi taksi dengan pengendara mobil sedan di ruas Jalan Raya Condet, Kramat Jati, Jakarta Timur. Aksi kejar-kejaran bahkan sampai masuk ke dalam gang sempit yang dipenuhi warga dan pengendara lain. Cekcok antara pengemudi taksi dan pengendara mobil sempat terjadi hingga pengemudi taksi dikejar pengendara sedan. Cekcok ini berujung perusakan mobil taksi oleh pengendara sedan dengan menggunakan double stick. Sejumlah warga yang melihat kejadian tersebut sempat berusaha melerai. Hingga akhirnya keduanya berhasil dilerai. Di depan parkiran mobil ini nih, parkiran mobil. Nah itu mobil yang hitam itu digedor sama supir taksinya. Nah yang itu nggak terima karena sempat ditendang juga tuh, penyok tuh pintu mobil yang hitam itu. Nah si itu nggak terima. Nah dia ngambil alat tuh double stick. Nah terus dikejar tuh yang supir taksinya, didorong-dorong terus. Diduga penyebab keributan ini karena mobil bersenggolan. Awalnya sopir taksi tak terima, mobil tersenggol hingga terjadi aksi kejar-kejaran berujung perusakan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita ke informasi dari Jawa Timur, pemirsa. Nekat beroperasi, sebuah truk tambang di Lumajang terjebak di tengah banjir lahar Gunung Semeru. Akibatnya, pemirsa, truk diterjang derasnya banjir lahar dan beruntung sopir truk berhasil menyelamatkan diri. Sebuah truk tambang bermuatan batu terjebak di tengah jalur aliran lahar Sungai Mujur di Desa Klopo Sawit, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Peristiwa ini berawal saat supir truk nekat menaikkan muatan batu di tengah jalur aliran lahar, padahal wilayah puncak Gunung Semeru sedang diguyur hujan selama kurang lebih 3 jam. Akibatnya truk tidak dapat menyeberang saat banjir lahar hujan Gunung Semeru menerjang. Beruntung truk tak sampai terseret arus lantaran beratnya muatan. Kronologinya kan pas jam 3 itu banjir masih belum datang. Nah, supirnya itu bukan supir aslinya, Mas. Nah, pas mau muat batu, tiba-tiba air udah besar dari arah sana. Sementara itu, upaya evakuasi truk baru dilakukan setelah arus banjir lahar hujan Gunung Semeru mulai surut. Beruntung supir truk berhasil menyelamatkan diri sehingga tidak mengakibatkan korban. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ratusan supir angkutan umum di kawasan Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara ini melakukan aksi mogok dengan memarkir kendaraannya di pinggir jalan. Ya, aksi tersebut dilakukan untuk memprotes trayek baru bus Transjakarta Metro Trans yang melintasi trayek angkot sehingga mematikan penghasilan supir angkot. Ratusan sopir angkot 01 trayek Kalibaru Pasar Ular dan angkot 03T trayek Terminal Tanjung Priuk Terminal Pulau Gebang memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan Tipar, Cakung, Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Akibatnya sejumlah penumpang terlantar dan harus berjalan kaki menuju lokasi. Aksi mogok ini digelar dalam rangka memprotes adanya trayek bus Transjakarta Metro Trans yang beroperasi di trayek angkutan kota 01 dan 03. Menurut mereka, trayek baru Metro Trans dari Pulau Gadung ke Tanjung Priok ini memangkas pendapatan para supir angkot hingga 80%. Imbasnya kita di 03 dan 01A, itu mengurangi penumpang. Apalagi di 03 ini kan banyak karyawan dari KBN. Umumnya itu penumpang 03 itu naiknya di karyawan KBN itu naik ke 03 dan turun di Semper naik 01A ke Pelumpang. Nah, imbasnya itu penumpang kita berkurang. Berkurang berapa persen Pak penumpangnya, Pak? Berkurang bisa 80%.
Para sopir menyayangkan tidak adanya sosialisasi terkait trayek baru Metro Trans tersebut. Mereka berharap adanya solusi pemerintah terkait permasalahan ini. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di iNews Siang pemirsa, dan kita ke informasi selanjutnya. Dua matahari terlihat dalam waktu bersamaan yang diduga berada di langit Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Ya, video ini pun viral menjadi perbincangan di media sosial. Ya, ini matahari yang kedua ini. Penampakan dua matahari terlihat di sebuah pantai di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Saat direkam, satu matahari terlihat. Dan setelah kamera digeser, ternyata nampak satu matahari lagi. Video ini pun viral di media sosial. Dari keterangan Kepala Stasiun BMKG Padang, penampakan dua matahari ini merupakan fenomena alam di atmosfer. Penampakan seperti ini dinamakan peristiwa optikal atmosfer yang disebut sundog. Sundog muncul akibat adanya pencerminan dari matahari akibat awan tinggi yang kemudian memantulkan sinar matahari. Seolah-olah sandok ini terlihat seperti ada dua matahari, tetapi yang sebenarnya hanyalah sebuah pantulan dari efek optikal atmosfer yang terjadi. Kami dari BMKG ingin menanggapi bahwa fenomena tersebut merupakan fenomena optik atmosfer, di mana sebenarnya adalah fenomena biasa, yang dimana adanya butiran-butiran es di atmosfer, yaitu di awan-awan tinggi, terpantul oleh sinar matahari. Jadi akan terlihat secara optik, ilusi optik, seolah-olah matahari menjadi kembar atau bisa 2, 3, 4 dan bahkan sampai 7. Ya, ini. Sandok adalah sebuah fenomena yang bisa terjadi kapanpun, namun tidak bisa diprediksi kemunculannya. Dari Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Masih dari kasus perundungan, pemirsa, artis Vincent Rompis meminta maaf atas keterlibatan anaknya dalam kasus perundungan di SMA Business School. Sementara itu, pemirsa, belum usai dengan kasus perundungan di tingkat SMA. Kali ini aksi bullying menimpa murid TK Binus Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Artis Vincent Rompis diperiksa penyidik Mapolres Tangerang Selatan, Banten selama 8 jam. Vincent dipanggil pihak kepolisian terkait kasus perundungan yang melibatkan anaknya di SMA Binus School. Ia meminta maaf atas anaknya yang menyebabkan seorang siswa Binus School jadi korban perundungan. Hingga saat ini, status anak Vincent Rompis masih sebagai saksi. Vincent juga mengaku terus berkomunikasi dengan orang tua korban. Vincent berharap kejadian ini bisa jadi pelajaran berharga baik anaknya maupun dirinya. Kejadian atau peristiwa yang terjadi saat ini, juga harapannya sih semoga tidak akan ada lagi peristiwa-peristiwa atau kejadian seperti ini di masa mendatang, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan terdekat, semuanya tidak ada lagi. Belum usai dengan kasus perundungan di tingkat SMA, kali ini aksi bullying menimpa murid TK Binus Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Seorang pria paruh baya pun membuat laporan polisi terkait cucunya yang menjadi korban perundungan di TK tersebut. Aksi perundungan yang terjadi berulang kali di lingkungan sekolah ini membuat cucunya tak mau sekolah karena trauma. Cucunya berusia 5 tahun kerap menderita luka memar akibat perundungan di sekolah. Itu setelah kita tanya kepada cucu saya, kamu kenapa saya dipukul nih? Nggak mau sekolah lah, saya takut sekolah. Kenapa? Akhirnya ibunya cerita ke gurunya, Miss Jill itu kan, kepala gurunya lagi Ibu Hilda. Juga coba mereka menanggapinya tidak ada tindak lanjutnya, nggak ada solusinya, begitu aja. Itu ternyata dia bilang bukan ditempeleng, cuma ditepak begitu aja. Nah, itu sekali. Terus waktu pergi juga di outdoor itu juga semuanya juga dipukul juga. Terus yang nggak berapa lagi diinjak kelingking tangannya, itu diinjak sama anak itu juga. Ya, anak ini kan juga anak TK kan, harusnya guru lah yang bertanggung jawab dong. Sekarang pihak kepala sekolah juga diam. Kini keluarga pun terpaksa membawa cucunya ke rumah sakit maupun ke psikiater. Hasilnya, korban mengalami trauma mendalam dan harus diberikan penanganan khusus. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Perempuan dan Anak memastikan akan melindungi dan mendampingi semua anak, terutama anak korban perundungan di Sekolah Binus Serpong, Tangerang Selatan. Ya, pemerintah juga menyesalkan pihak sekolah yang mengeluarkan secara sepihak pelaku perundungan. Pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA memastikan akan melindungi dan mendampingi semua anak yang terlibat dalam kasus perundungan di Binus School Serpong, tak terkecuali pelaku perundungan. Menurut Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan Kementerian PPA, Ciput Purwiyanti, dalam sistem perlindungan anak pada standar pelayanan pelindungan perempuan dan anak, di kasus perundungan ABH ada 3 kategori anak dan masing-masing anak berhak didampingi dan diberikan perlindungan. Pemerintah juga sesalkan keputusan pihak sekolah terkait drop out para pelaku. Pelaku semua masih usia di bawah 17 tahun kan, jadi mereka berhak dan wajib negara untuk juga turut memberikan perlindungan. Termasuk sekolah harusnya memberikan perlindungan, tidak boleh sebetulnya kemudian langsung mengeluarkan anak dari status siswa di sekolah, itu sebetulnya dilarang oleh undang-undang. Kementerian PPA juga meminta kepada masyarakat untuk tidak merundung pelaku di media sosial. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi di iNews yang bersama saya Bibi Kristami dan Pram Senjaya. Kita ke informasi aksi unjuk rasa menolak kecurangan pemilu kembali digelar di depan KPU RI. Ya, masa yang mengatasnamakan gerakan masyarakat sipil selamatkan demokrasi ini juga melakukan pembakaran ban sebagai bentuk kekecewaan. Masa menolak hasil pemilu karena diduga adanya kecurangan dan meminta KPU segera mendiskualifikasi pasangan. Kekuasaan negara pada gedung KPU ini sebagai simbol. Besok kita akan turun satu bareng. Balik ke belakang baik saja. Hari ini kita berkumpul bahwa kita yang hadir di sini bukan. Kekuasaan negara pada gedung KPU ini. Ya, pemirsa, banyaknya dugaan kecurangan pada pemilu 2024, Indonesia Corruption Watch atau ICW dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban dari Kekerasan Kontras ini menilai pemilu tahun 2024 ini merupakan pemilu terburuk sejak era reformasi. Bahkan ICW dan Kontras menilai KPU RI gagal dalam proses penyelenggaraannya. Ini adalah pemilu yang paling terburuk sejak era reformasi. Indonesia Corruption Watch atau ICW dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menilai KPU RI gagal dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024. Bahkan ICW dan Kontras menilai pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk sejak era reformasi. Selama proses pemilu 2024, setidaknya ICW menemukan sebanyak 310 peristiwa dugaan kecurangan di pemilu 2024. Yang meliputi pelanggaran netralitas, manipulasi suara, penggunaan fasilitas negara oleh kandidat, hingga politik uang. ICW meminta KPU untuk melakukan audit menyeluruh soal anggaran, serta sistem yang ada di aplikasi Sirekap. Perlu ada audit menyeluruh terhadap platform yang dikelola oleh KPU. Audit itu meliputi dari proses perencanaannya, bagaimana, proses implementasinya bagaimana, termasuk juga anggarannya, begitu ya. Sementara itu, Kontras meminta KPU untuk langkah cepat tanggap dan kompensasi kepada keluarga KPPS yang sakit maupun yang meninggal dunia. Kontras juga masih menerima dugaan intimidasi sehingga harus ada pengawasan keamanan yang ketat kepada petugas KPPS. Dari data pemantauan yang dilakukan oleh Kontras, setidaknya kami mencatat ada 13 peristiwa penganiayaan, 5 peristiwa bentrokan, dan 8 lainnya yaitu intimidasi begitu. Nah, berbagai peristiwa kekerasan ini berpotensi dapat terjadi dalam beberapa waktu ke depan karena
proses rekapitulasi, proses perhitungan masih terjadi, sehingga kami mendorong terhadap aparat penegak hukum untuk kemudian melakukan pengawasan secara ketat sehingga tidak menimbulkan korban selanjutnya begitu. Atas temuan tersebut, ICW dan Kontras meminta KPU terbuka kepada publik dalam sistem informasi kampanye dan dana kampanye pemilu 2024. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, temuan berbagai dugaan kecurangan di pemilu 2024 harus segera dicari jalan keluarnya. Ya, Koalisi Perubahan mendukung penggunaan hak angket untuk mengungkap kebenaran dalam jalannya pemilu yang jujur dan juga adil. Berbagai temuan laporan dugaan kecurangan pemilu dari masyarakat membuat wacana hak angket DPR digulirkan. Seperti yang disampaikan Koalisi Perubahan yang mengusung pasangan calon Presiden Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Koalisi Perubahan mendukung jika memang ada niat baik untuk mengungkap kebenaran terkait laporan dugaan kecurangan tersebut dengan cara hak angket. Akan menunggu apa yang dilakukan oleh PDI untuk mengajukan angket, ya. Kami sangat mendukung, sangat senang, ya. Kalau ada yang melangkah begitu, kita ada di belakangnya, kita siap, kita akan mengawal, kita akan cek sampai ke detail-detailnya, ya. Dan saya yakin pertemuan ini akan berlanjut, ya, terus hari demi hari untuk memberikan sikap kita kepada situasi yang ada. Berbagai persoalan penghitungan suara di aplikasi Sirekap juga membuat Koalisi Perubahan tegas untuk tetap menunggu hasil hitungan manual secara resmi. Rekapitulasi manualnya yang kita tunggu. Sambil menunggu itu, kalau toh ada sahabat kita yang mengajukan hak angket, ya kita tunggu. Sahabat kita itu mengajukan untuk kemudian kita bisa yang seperti disampaikan Pak Hermawi Taslim tadi. Oleh karena itu kita tunggu langkah selanjutnya dari PDIP seperti apa, karena kita belum melihat ada ajuan itu di DPR dan sebagainya. Berbagai kesalahan yang termuat dalam aplikasi Sirekap membuat sejumlah partai politik menolak penggunaan Sirekap sebagai alat bantu penghitungan suara. Seperti yang disampaikan Dewan Pimpinan Pusat DPP PDI Perjuangan, PDI Perjuangan menolak dalam sebuah surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto yang ditujukan ke Ketua KPU. Menyusul PDI Perjuangan, DPP Partai Keadilan Sejahtera, PKS juga resmi melayangkan surat kepada KPU yang meminta menghentikan Sirekap dalam penghitungan perolehan suara pemilu 2024. Selain PDI Perjuangan dan PKS, Partai Umat juga meminta KPU untuk berhenti menggunakan Sirekap dan memprioritaskan penghitungan suara secara manual. Dan sebagaimana kita sampaikan, nanti akan kita bagikan juga ini. Insya Allah sekarang kita dalam proses mengumpulkan ya bukti-bukti yang penting tersebut. Ya, kita ada tim hukum di sini, dikomandoi salah satunya oleh Pak Yudri, ya bagian hukum. Ini kita kumpulkan secermat mungkin, ya. Begitu kita melihat ini sudah cukup dan waktunya, kita akan sesegera mungkin melaporkan ke Bawaslu. Ya, demikian. Permintaan sejumlah partai ini beralasan karena bukannya membantu dalam efektifkan penghitungan suara pemilu, namun penggunaan Sirekap malah menimbulkan keresahan dengan sejumlah kesalahan-kesalahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ganjar Pranowo menyebut pengajuan hak angket merupakan cara terbaik untuk mengungkap banyaknya kejanggalan dalam pemilu kali ini. Ya, Ganjar menambahkan satu-satunya cara yang adil adalah dengan melakukan penyelidikan melalui hak angket DPR. Ya, saya kira Sirekap sudah menunjukkan ketidakberdayaannya sebagai sebuah sistem. Satu, nggak ada ceritanya satu TPS di atas 300 dan dia masih kemudian menampung itu. Ya, masa kayak gitu mau kita terima. Yang kita butuhkan sebenarnya adalah pengakuan dari KPU atau pembuatnya bahwa ya kami salah. Itu paling fair. Hari gini seperti itu nggak mau ngaku salah, bagaimana satu TPS lebih dari 300? Itu saya kira yang orang nggak ngerti sistem aja udahlah sistemnya itu fail.
Sementara itu pemirsa, paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bertemu dengan para ketua umum partai politik Koalisi Perubahan di Wisma Mandiri, Jakarta Pusat. Anies menegaskan pihaknya tetap solid mengawal hasil pemilu 2024 dan masih terus mengumpulkan temuan indikasi adanya dugaan kecurangan dalam pemilu. Jadi tidak perlu ada spekulasi, kita jalan bersama-sama, membahas bersama-sama. Memang tidak selamanya percakapan itu terlihat di depan media, tapi solid membahas setiap langkah bersama-sama, dan kita sekarang sedang menunggu proses sambil tim hukum, kemudian seluruh baik tim hukum nasional, tim hukum daerah mengumpulkan semua yang terkait kekurangan dalam pelaksanaan Pilpres. Ketua KPU mengabarkan perkembangan data Sirekap terutama terkait data anomali atau yang tidak sinkron dalam data Sirekap ini. KPU mengklaim telah dilakukan perbaikan data terhadap 74.188 TPS. Terhadap data anomali atau data-data yang tidak sinkron antara foto formulir C hasil plano TPS yang diunggah di Sirekap dengan hasil konversi angkanya yang ditayangkan itu, sejak tanggal 15 Februari yang lalu pada kesempatan H+1 setelah pemungutan suara kami sampaikan perkembangannya. Yang pertama, untuk pemilu presiden wakil presiden yang sudah dilakukan perbaikan adalah sebanyak 74.181 TPS, 74.181 TPS. Untuk pemilu DPR itu sebanyak 14.651 TPS atau 14.651 TPS. Kemudian untuk pemilu DPD sebanyak 10.512 TPS atau 103. Sementara itu pemirsa, pihak istana memberikan respon terkait adanya usulan hak angket DPR untuk mengungkap temuan dugaan pemilu 2024. Presiden Joko Widodo mempersilahkan hak angket digulirkan sebagai bentuk hak demokrasi. Perbincangan mengenai usulan hak angket DPR untuk membuka tabir dugaan kecurangan pemilu 2024 ternyata telah didengar oleh pihak istana. Presiden Joko Widodo sudah mendengar hal itu dan mempersilahkan hak angket digulirkan karena merupakan hak berdemokrasi. Pak Ganjar mengusulkan hak angket ke pemilu ke DPR, gimana respon Pak Presiden? Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa kan. Respon istana ini berawal dari berbagai laporan terkait dugaan-dugaan kecurangan selama pemilu berlangsung. Mulai dari dugaan surat suara yang sudah tercoblos duluan, hingga sengkarut masalah yang terjadi di aplikasi Sirekap KPU. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa hak angket DPR bisa menjadi solusi untuk mengungkap berbagai laporan masyarakat tentang adanya dugaan kecurangan tersebut. Alternatif lain, DPR juga bisa menggunakan hak interpelasi Raker Komisi 2 dengan penyelenggara pemilu. Wacana hak angket DPR ini juga disambut positif calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Anies menyebut bahwa rakyat berhak mendapat penjelasan mengenai temuan dugaan kecurangan pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, 2 TPS di Boyolali, Jawa Tengah melaksanakan PSU atau pemungutan suara ulang. Ya, PSU dilakukan karena sebelumnya ditemukan warga tak ber-KTP Boyolali mencoblos di kedua TPS tersebut tanpa membawakan syarat surat pindah. TPS 7 dan TPS 6 Desa Kadireso, Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU pada Jumat pagi. PSU terpaksa dilakukan karena terdapat warga yang tak memiliki KTP Boyolali ikut mencoblos di kedua TPS tersebut. Meski dilaksanakan pada hari kerja, namun warga Desa Kadireso tetap antusias mengikuti PSU. Mereka datang silih berganti demi menggunakan hak suaranya. Tak hanya itu, petugas KPPS didampingi saksi dan petugas kepolisian juga mendatangi sejumlah rumah warga yang tidak mampu datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan di rumah. Selain faktor usia yang sudah lanjut, sebagian warga tidak bisa datang ke TPS karena sakit.
ke TPS, Mbak? Ini habis operasi pengambilan pen. Kapan itu, Mbak? Kemarin. Jadi belum bisa untuk aktivitas ya? Belum, ya. Baru kemarin sore pulang dari rumah sakit. Terus waktu tanggal 14 kemarin juga sempat menggunakan hak suaranya ke TPS? Sempat, ya. Tapi bisa datang waktu? Bisa. Karena belum operasi. Dan kegiatan PSU pagi ini berjalan dengan sangat baik. Kemudian kami cek juga daftar kehadirannya, yang hadir sampai pukul 10 ini sudah hampir 70%. Artinya masyarakat tetap antusias walaupun di jam kerja, dan kami tidak melihat ada satu potensi dugaan pelanggaran. Nah, adapun kenapa hari ini sampai dilakukan PSU seperti di tempat-tempat yang lain, bahwa ada satu kesalahan prosedur dilakukan oleh kawan-kawan KPPS waktu pemungutan suara tanggal 14 Februari. Warga yang tak mampu datang ke TPS merasa sangat terbantu dengan aksi para petugas KPPS ini. Mereka mengaku meski pemungutan suara diulang, namun prosesnya tidak merepotkan warga. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 12 TPS di RW 8, Kelurahan Sunterjaya, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara ini melaksanakan pemungutan suara susulan dan lanjutan pemilu 2024 pada hari ini. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan rekan Galuh Pandu di TPS 152 RW 8, Kelurahan Sunter, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Selamat siang, Galuh. Bagaimana suasana pemungutan suara lanjutan di sana? Selamat siang, Baby, Pram, dan pemirsa. Sampai saat ini masih berlangsung pemungutan suara susulan yang ada di RW 8 Kelurahan Sunterjaya di kawasan Jakarta Utara. Namun di 1,5 jam menuju ke berakhirnya waktu untuk pemungutan suara ini sudah mulai tampak lengang. Dan hanya sekitar 1-2 warga saja yang melakukan pemungutan suara. Namun, jika kami dapat informasikan sejak pagi hari tadi kami memantau saat dimulai pada pukul 7 pagi, warga antusias untuk datang. Puluhan warga sudah hadir di sini meskipun proses pemungutan suara masih belum dimulai, namun panitia sudah menyiapkan untuk pengecekan ulang dari kotak logistik. Dan mereka melakukan pemungutan suara susulan karena pada 14 Februari 2024 lalu mereka batal untuk menggunakan hak suaranya disebabkan karena kotak logistik mengalami kerusakan akibat terendam banjir dan yang disebabkan oleh air hujan yang merembes ke kantor di RW 8. Dapat kami informasikan bahwa di RW 8 ini ada 12 TPS yang secara bersamaan melakukan pemungutan suara susulan, yang artinya ada sekitar 3.325 daftar pemilih tetap yang akan menggunakan hak suaranya pada hari ini. Kami akan terus menginformasikan sampai nanti waktu pemungutan suara berakhir pada pukul 1 waktu Indonesia Barat, dan kita juga akan melihat bersama-sama nanti hasil hitungan yang akan dihasilkan dari TPS di 152 tempat saya melaporkan ini. Kembali ke Anda, Baby dan Pram. Baik, terima kasih banyak Galuh Pandu melaporkan langsung dari Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kami masih menanti update terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali. Ratusan warga antri berdesakan demi mendapatkan beras murah di operasi pasar beras murah di Kelurahan Ranca Bolang, Kota Bandung. Beras dalam operasi pasar ini merupakan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau beras SPHP. Dari 2.000 paket beras SPHP, tiap kelurahan mendapatkan 450 sampai 500 pak beras. Warga bisa mendapatkan 2 paket beras untuk 1 KTP. Namun dalam operasi pasar beras medium kali ini banyak warga mengaku kecewa lantaran tidak mendapat beras padahal sudah mengantri lama. Antrinya Bu? Dari yang datang ke belakangan langsung dapat. Satu orang dapat berapa Bu? Ada yang 4, ada yang 6. Katanya nggak bisa diwakilkan, tapi bisa. Antrinya kita dari jam 6. Oh, Ibu nggak kebagian? Saya nggak kebagian, tapi kan 200 itu tapi cepet banget, sekejap dini hari udah habis ya. Kita kan orang wilayah sini. Operasi pasar beras medium SPHP dan pasar murah di 30 kecamatan di Kota Bandung mulai hari Rabu 21 Februari didistribusikan di tingkat kelurahan. Hal tersebut untuk mengurangi antrian panjang masyarakat yang antusias membeli beras murah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur ini merangkak naik dengan kisaran harga Rp14.000 hingga Rp16.000 untuk beras medium dan juga premium. Harga ini tergolong tinggi dibandingkan dengan harga eceran tinggi yang ditetapkan pemerintah, yaitu di kisaran Rp10.000 hingga Rp13.000 per kilogramnya. Sejumlah harga komoditas beras merangkak naik di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Harga beras medium kini mencapai Rp15.000 per kilogram, sementara beras premium di harga Rp16.000 per kilogram. Walaupun begitu, pedagang mengungkapkan harga beras ini sudah menurun dibandingkan harga sebelum pemilu. Harga beras yang meroket diduga akibat belum memasuki masa panen raya yang diperkirakan terjadi pada bulan April hingga Mei 2024. Di samping itu, permintaan masyarakat terus melonjak naik. Ya harapannya sih pengen turun lagi harganya gitu kayak semula. Ya biar bisa seliter, saya kan jual literan gitu ya, biar bisa seliter 10.000 lah untuk. Kasihan soalnya di sana warga pada ngeluh gitu, harga mahal. Sekarang harganya turunan dikit. Turunan dikit, ya. Tergolong tinggi ya dibandingkan harga normal. Iya. Gimana bu antisipasinya? Ya turunin berasnya harga normal biasa gitu, biar supaya masyarakat pada nggak gelisah gitu beras naik. Dalam mengantisipasi harga beras yang belum stabil, pemerintah mengeluarkan pasokan beras bulog bersubsidi untuk dikonsumsi masyarakat. Namun menurut masyarakat, kebijakan ini belum berpengaruh secara signifikan. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Ahmad Putra, Ainus melaporkan. Pemirsa, sementara di tengah tingginya harga beras jelang bulan Ramadan, sejumlah harga pangan lainnya mulai mengalami kenaikan. Ya, mulai dari harga cabai rawit, bawang merah hingga telur. Dan menanggapi kenaikan harga tersebut, pemirsa, masyarakat mengeluh di mana kenaikan harga pangan mencekik rakyat kecil. Semua barang naik, dari beras, dari telur, dari cabai, alhamdulillah semuanya naik ya. Saya minta ke pemerintah, saya tolong, kami sebagai rakyat kecil, tolonglah perhatikan karena kami tidak bisa membagi keuangan untuk risiko itu semua. Ya susah ya Mbak ya, kita juga jadinya harus nyari-nyari kemana nih, saya sampai harus ke pasar induknya beras nih untuk nyari beras lagi naiknya gila-gilaan Mbak, kita jadi harus nyari berasnya yang layak lah buat kita makan di rumah buat keluarga gitu. Ya cepet diturunin deh gitu aja, dikurangin gimana ya? Memang sudah biasa, itu aja gitu. Soalnya ini masyarakat kayak udah terbebani, tercekik kayaknya lehernya deh. Mesti kayaknya dengan beras, apalagi bener-bener terasa banget ininya gitu. Cabai, telur itu kan istilahnya bahan pokok. Jadi berharapnya pemerintah bisa segera menyelesaikan ini gitu untuk menstabilkan harga. Selanjutnya pemirsa, operasi pasar yang digelar Pemkot Pasuruan, Jawa Timur diwarnai kehebohan. Ya pemirsa, seorang balita terpisah dari ibunya saat antri beras bersama dengan ratusan orang berjam-jam. Merasa kehilangan anaknya berpakaian baju tentara. Seorang balita Malang ini terpisah dari ibunya saat pembagian beras murah yang digelar di Gor Untung Suropati, Jalan Sultan Agung, Kota Pasuruan. Ini bu, sebelah sini bu. Nah. Dengan pengeras suara, pihak panitia pun mencari keberadaan sang ibu agar dipertemukan kembali dengan buah hatinya. Beruntung balita ini sebelumnya ditemukan warga setelah 3 jam hilang, sementara ibunya tidak mencari. Pasalnya warga sibuk antri demi beras jenis medium dengan harga Rp51.000 per 10 kg. Rela berdesak-desakan berarti? Iya murah soalnya, larang nggak gelem mas. Beli apa aja? Beras dok, minyak intek mulai. Minyak ya habis. Beras mahal lah sekarang di pasar. Oh nemen larangnya, kalah mas. Sudah berapa jam berarti antrinya? 1 jam. 1 jaman. Lama berarti. Kenapa kok rela antri? Buat makan mas, beras mahal soalnya. Beras mahal? Ya, berapa bu? 1 kilonya.
Tidak hanya beras, pemirsa, harga cabai juga melonjak naik di sejumlah daerah. Ya, di Pasar Cebongan Sleman, Yogyakarta, harga cabai mencapai Rp95.000 per kilogram. Sementara itu, pemirsa, di pasar tradisional Badak Pandeglang, Banten, harga cabai tembus Rp120.000 per kilogramnya. Pasca pemilihan umum serentak dan jelang bulan Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pokok di Pasar Cebongan Sumeradi, Sleman, Yogyakarta mengalami kenaikan. Harga cabai merah mengalami kenaikan harga mencapai Rp95.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp80.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai rawit pun naik menjadi Rp80.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp70.000 per kilogram. Tidak hanya cabai, kenaikan harga juga terjadi pada berbagai jenis sayuran, mulai dari Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogramnya. Cabai merah keriting dari 80 sampai 95 sekarang. Kalau cabai rawit? 70 sekarang 80. Kenaikan dari kapan sih Bu? Mulai setelah pemilu atau sebelum pemilu? Setelah pemilihan. Sayuran juga naik, timun baby, kacang, semua naik. Kalau sayuran cuma 1.000-2.000 lah. Sementara itu, harga berbagai jenis cabai di pasar tradisional Badak Pandeglang, Banten mengalami kenaikan harga yang sangat drastis. Harga cabai merah keriting saat ini mencapai Rp100.000 dari sebelumnya. Ya, pemirsa, jika jelang Ramadan harga kebutuhan pokok ini mengalami kenaikan, lantas bagaimanakah dengan harga pakaian, pemirsa? Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita telah terhubung dengan rekan Irfan Hardiansyah di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Halo, selamat siang Irfan, bagaimana dengan harga pakaian di sana? Apakah Pasar Tanah Abang ramai? Baik, terima kasih Baby, Fram, dan juga pemirsa. Mendekati bulan suci Ramadan, kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat sudah mulai terlihat ramai oleh pengunjung. Dan memang untuk setiap tahunnya Pasar Tanah Abang ini menjadi salah satu pilihan warga untuk berbelanja. Dan terpantau sejak pagi hingga saat ini, para pengunjung ataupun pembeli ramai berburu pakaian muslim. Dan baik wanita ataupun pria yang berburu tren fashion terkini. Dan untuk pakaian wanita ada berbagai varian dan juga warna, mulai dari dress, kemudian hijab, serta tunik. Sedangkan untuk varian ataupun baju dari pria, diantaranya ada koko, peci, serta kemeja yang memiliki berbagai varian dan juga warna. Dan memang untuk pembeli ataupun pengunjung di Pasar Tanah Abang ini bukan hanya dari warga Jakarta saja, melainkan ada dari berbagai pengunjung ataupun warga dari luar Jakarta. Dan memang banyak warga yang memilih ke Pasar Tanah Abang ini dikarenakan dikarenakan selain harganya yang terbilang cukup terjangkau, serta akses menuju Pasar Tanah Abang ini terbilang cukup mudah karena sudah mulai terintegrasi dengan berbagai moda transportasi seperti bus dan juga kereta. Pram, Baby, dan juga pemirsa, pengunjung ataupun pembeli di Pasar Tanah Abang ini semakin siang semakin ramai pengunjung nih. Dan jika Anda, pemirsa, ingin berbelanja di Pasar Tanah Abang untuk tetap menjaga barang berharga Anda. Sementara demikian, Pram dan juga Baby. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Irfan Hardiansyah, melaporkan langsung dari Pasar Tanah Abang. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan wartawan senior Aiman Wicaksono. Kubu Aiman mempertanyakan kapasitas saksi ahli dari pihak termohon yang menjelaskan keabsahan penyitaan ponsel Aiman Wicaksono. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan pra-peradilan wartawan senior Aiman Wicaksono. Agenda sidang mendengarkan keterangan ahli yang disampaikan pihak termohon. Bidang Hukum Polda Metro Jaya menghadirkan ahli hukum pidana dari Universitas Krishna Dwipayana, Kombes Purnawirayan Warasman Marbun. Kehadiran ahli ini mendapat penolakan dari kubu Aiman, sebab ahli merupakan purnawirawan polisi aktif sehingga dikhawatirkan tidak independen. Kubu Aiman juga menolak penjelasan ahli terkait keabsahan penyitaan ponsel Aiman. Saksi ahli dari termohon
dan yang dihadirkan adalah ahli hukum pidana. Tadi kami sudah mengawali pertanyaan sejak awal untuk melihat apakah ada konflik of interest terhadap ahli ini, di mana saudara ahli ini juga merupakan purnawirawan dari Polri sendiri ya, sehingga kami mengklarifikasi itu dan sudah dijawab. Yang kedua, tentu tujuan dari pra peradilan ini adalah menguji sah tidaknya penyitaan. Apa yang diuji? Yang diuji adalah prosedur formil, tata cara mekanisme penyitaan itu. Benar nggak atau tidak? Itulah substansi pengujian terhadap sah tidaknya penyitaan di dalam pra peradilan ini. Tentu pertanyaan-pertanyaan kita juga kepada ahli letaknya pada benar nggak prosedur yang sudah dilakukan oleh penyidik. Sebelumnya, Aiman Wicaksono mengajukan permohonan pra-peradilan atas penyitaan ponsel miliknya saat diperiksa sebagai saksi oleh Polda Metro Jaya. Pemeriksaan terkait informasi dugaan aparat tak netral dalam pemilu yang dilontarkan Aiman. Kubu Aiman menilai penyitaan ponsel, SIM card, dan akun media sosial tidak sah secara hukum. Dari Jakarta, Muharlin, Dede Rudi, Dipo Andi Muharram, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, jurnalis senior Aiman Wicaksono mendapatkan berbagai dukungan dari LBH Pers, ICJR, serta PBHI. Sebagai bentuk dukungan, mereka ikut memantau jalannya sidang pra-peradilan Aiman di PN Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan wartawan senior Aiman Wicaksono. Pada sidang hari ini, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Pers, ICJR bersama Koalisi Masyarakat Sipil memberikan dukungan terhadap Aiman. Mereka hadir langsung ke PN Jakarta Selatan untuk memantau jalannya sidang pra-peradilan Aiman Wicaksono. Kami bersama Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis sejak awal menyoroti segala hal, baik yang sifatnya informasi ataupun kritik terhadap penyelenggaraan pemilu, salah satunya sebagaimana disampaikan oleh saudara Aiman Wicaksono, yang juga merupakan objek atau materi yang kita sampaikan kepada negara, baik melalui kanal publik media massa, baik melalui kanal penyelenggaraan pemilu yang resmi, Bawaslu, DKPP ataupun KPU. Itu keseluruhannya tujuannya adalah untuk membuat pemilu kita agar tetap demokratis. Pemilu kita jauh daripada intervensi-intervensi politik untuk memenangkan 1-2 paslon tertentu, tetapi untuk menyuarakan suara rakyat yang utuh. Nah, apa yang disampaikan Aiman bahwa ada dugaan intervensi lewat kekuasaan, bahwa ada pengerahan aparat, itu sama seperti yang kami sampaikan sebelum-sebelumnya, jauh sebelum Aiman menyampaikan. Jadi yang harus dinilai sebetulnya oleh negara ini, oleh Kepolisian Republik Indonesia adalah substansi dari apa yang disampaikan, artinya materinya. Sementara itu, aktivis Lembaga Bantuan Hukum Pers, Ade Wahyudin, mengkhawatirkan pola aparat yang mengejar pemberi informasi dalam kasus Aiman bisa mengancam kebebasan berekspresi dalam demokrasi. Seharusnya fokusnya itu terhadap apa yang disampaikan gitu ya. Jadi kritiknya itu harusnya yang dibahas adalah apa yang disampaikan, bukan kemudian mencari siapa yang dia memberikan informasi. Dan pola-pola mengejar pemberi informasi ini menjadi pola yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya dalam ruang lingkup kebebasan berekspresi kita gitu. Sebelumnya, Aiman Wicaksono mengajukan permohonan pra-peradilan atas penyitaan ponsel miliknya saat diperiksa sebagai saksi oleh Polda Metro Jaya. Pemirsa, membangkitkan semangat di awal tahun agar semakin cuan, warga Makassar mendapatkan edukasi pengelolaan keuangan dan investasi. Ya, Makassar dipilih pemirsa karena menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia Timur yang terus berkembang. Setelah sukses digelar di beberapa kota besar, kini PT Bank CIMB Niaga kembali menggelar Wealth Expo di kota Makassar. Wealth Expo merupakan wujud apresiasi dari Bank CIMB Niaga untuk seluruh nasabah dengan edukasi pengelolaan keuangan, proteksi dan investasi di tengah dinamika ekonomi global dan nasional. Makassar dipilih karena menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Indonesia Timur yang terus berkembang setiap tahunnya. Makassar merupakan salah satu fokus city yang menjadi pengembangan
fokus CIMB Niaga untuk peningkatan market share dalam hal ini. Dan tentu kalau kita lihat, tentu melihat potensi dari Makassar, pertumbuhan GDP Makassar, dan tentu juga kalau kita lihat adalah pertumbuhan dari perputaran uang juga di Makassar yang sangat baik di tahun 2023, dan harusnya di tahun 2024 pun akan jauh lebih baik dalam hal ini. Seluruh peserta yang hadir mendapatkan manfaat berupa wawasan, pengalaman, serta strategi dari pakar dan praktisi tentang solusi perencanaan finansial. Kita ini tujuannya untuk memberikan insight dan juga edukasi tentang wealth management, dan juga untuk memberikan ulasan-ulasan kepada para nasabah kami gimana caranya mengambil opportunity dalam mengelola kekayaannya dalam masa kita ada akan ada pemerintahan yang baru, dan juga suku bunga Fed yang kapan akan turunnya, dan gimana untuk mengambil opportunity supaya pengelolaan wealth management para nasabah itu akan lebih bagus lagi. CIMB Niaga juga menyediakan web consultation di booth CIMB Niaga untuk mengoptimalkan kekayaan dengan solusi pertumbuhan kekayaan, sehingga diharapkan dapat mendukung rencana dan tujuan keuangan masa depan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Win, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, memiliki tempat tinggal yang layak bagi keluarga menjadi impian yang sangat berarti bagi warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Di Palembang, Sumatera Selatan, pemirsa, seorang pedagang mainan berhasil meraih mimpinya mempunyai rumah yang layak setelah mendapat program sosial bedah rumah. Wajah sumringah dan bahagia kini menyelimuti keluarga Suryatina, warga RT 3 RW 8 Kelurahan Karanganyar, Palembang, Sumatera Selatan. Rumah warisan sederhana yang mereka tempati sejak 1951, kini akhirnya diperbaiki melalui program bedah rumah gratis yang dilakukan serentak di Sumatera Selatan. Sehari-hari, Junizar Wijaya bermata pencaharian sebagai pedagang mainan anak. Pendapatan yang tak menentu membuat dirinya hanya bisa mencukupi kebutuhan makan keluarga dan sekolah kedua anaknya. Tinggal di rumah yang sudah lapuk serta bersanitasi buruk, terpaksa harus dijalani sehingga dirinya mengajukan surat tidak mampu ke Badan Amil Zakat Nasional. Bak gayung bersambut, impian Junizar kini mewujud dengan adanya program bedah rumah kolaborasi antara pemerintah provinsi, Basnas, serta pihak swasta. Rasa saya alhamdulillah bersyukur karena saya kejut mimpi aja kan, disuruh oleh Pak Lurah dan Camat suruh bedah rumah aja aja. Alhamdulillah saya bersyukur kan. Dan terima kasih juga kepada Pak Pemkot telah datang ke sini kan, Pak Atonian dan Ibu Piti kan, melihat keadaan rumah saya. Impian Junizar memiliki rumah yang lebih layak pun kian nyata ketika penjabat Gubernur Sumsel meninjau rumahnya secara langsung. Ribuan unit rumah tak layak huni rencananya akan dibedah dan diperbaiki sanitasinya pada tahun ini. Total bedah rumah saat ini yang sudah data masuk kepada kami itu ada 8.279. Ini data sementara, karena ini nanti akan bisa bertambah dengan partisipasi yang lain. Sudah menyetujui memberikan semua fasilitas anggaran dan lain-lain, Pak ya. Kemudian dengan undang-undang otonomi silakan pemerintah daerah melakukan pembangunan itu, mempercepat semua. Uang anggaran itu segera untuk dilaksanakan, ya kan. Nah, ini monitoring ini harusnya masyarakat yang memonitor. Selain keluarga Junizar di Kelurahan Karanganyar, Palembang, masih ada sekitar 8 keluarga yang membutuhkan bantuan serupa. Warga berharap program sosial ini terus berkelanjutan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan Evan, iNews melaporkan.